Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan saya Stefania Giteonia Bulustopu dengan ID TA 47415. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Pak Yudi dan Dr. Suryo, dan yang saya hormati dosen penguji saya Pak Kun dan Bu Ivon. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh kefir air buah naga inulin MCT terhadap imunomodulasi natural CD4 Treg dan TH17 pada mencit C57BL6 dengan metode flow cytometry. Yang pertama, latar belakang. Sistem imun terdiri dari sel, jaringan, organ kompleks yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam ancaman, seperti ancaman eksternal seperti patogen dan internal seperti sel kanker. Keseimbangan sistem imun itu sangat penting. Jika terjadi ketidakseimbangan, dapat memicu berbagai penyakit seperti autoimunitas dan inflamasi sistemik. Oleh karena itu, diperlukan strategi imunomodulasi untuk memaksimalkan fungsi kekebalan tubuh tanpa efek samping. Salah satu pendekatan non-farmakologis untuk menjaga dan meningkatkan fungsi imun adalah melalui konsumsi pangan fungsional yang memiliki aktivitas imunomodulator, khususnya minuman fermentasi seperti water kefir. Penelitian ini menggunakan formulasi simbiotik kompleks kefir air buah naga inulin MCT, yang dimana kefir air itu adalah probiotik non-susu yang memiliki keragaman mikroorganisme menguntungkan. Sedangkan inulin itu sebagai prebiotik yang berfungsi meningkatkan kesehatan saluran cerna dan mendukung sistem imun dengan mengubah komposisi bakteri khusus. Dan MCT berperan sebagai regulator metabolik yang kompleks yang mempengaruhi fungsi imun bawaan dan adaptif. Di sini juga ada buah naga ditambahkan untuk meningkatkan nilai fungsional dan kualitas organoleptik karena kaya akan antioksidan, protein, dan mineral. Modulasi mikrobiota usus oleh simbiotik diketahui mempengaruhi sistem imun sistemik melalui poros usus imun atau gut immune axis. Dalam mekanisme ini, metabolik bakteri seperti asam lemak rantai pendek bertindak sebagai sinyal molekuler yang mengatur diferensi sel T di jaringan limfoid. Fokus utama imunulasi ini tertuju pada dua subpopulasi kunci sel T CD4, yaitu sel natural CD4 Treg yang berasal dari timus, yang dimana berfungsi menjaga toleransi imun dan mencegah respon kekebalan yang berlebihan. Dan sel TH17 yang penting untuk homeostatis tetapi dapat memicu atau imunitas jika responnya yang berlebihan. Ketidakseimbangan rasio keduanya berkontribusi terhadap penyakit autoimun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek imunomodulator simbiotik terhadap keseimbangan Treg dan TH17 yang diidentifikasi melalui metode flow cytometry. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dimana di penelitian Maidana et al. Tahun 2024 mengatakan bahwa kefir air telah terbukti secara fungsional mampu memodulasi sumbu usus paru dan meningkatkan imunitas. Dan yang kedua, dalam jurnal Cajono et al. 2024, di mana dikatakan bahwa kombinasi inulin, probiotik, dan MCT terbukti memperbaiki disfungsi metabolik dan menunjukkan efek imunomodulasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama ini adalah apakah pemberian kefir air buah naga inul MCT meningkatkan jumlah populasi sel natural CD4 Treg jika dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan pada mencit C57BL6. Yang kedua, apakah pemberian kefir air buah naga inulin MCT menurunkan jumlah populasi sel TH17 jika dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan pada mencit C57BL6?
Dan yang ketiga, melihat bagaimana pengaruh pemberian kefir air buah naga inulin terhadap keseimbangan imun yang ditunjukkan oleh rasio natural CD4 Treg TH17 pada mencit C57Bl6. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama itu, untuk mengetahui pengaruh pemberian kefir air buah naga inul MCT terhadap jumlah populasi sel natural CD4 Treg jika dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan pada mencit C57Bl6. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian kefir air buah naga inul MCT terhadap jumlah populasi sel TH17 jika dibandingkan dengan kelompok tanpa perlakuan pada mencit C57Bl6. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh pemberian kefir air buah naga inulin MCT terhadap keseimbangan imun yang ditunjukkan oleh rasio natural CD4 Treg TH17 pada mencit C5Bl6. Selanjutnya, hipotesis penelitian itu adalah meningkatkan jumlah populasi sel natural CD4 Treg, menurunkan jumlah populasi sel TH17, dan meningkatkan rasio Treg TH17. Untuk manfaat penelitiannya, menghasilkan data ilmiah mengenai pengaruh simbiotik kefir air buah naga inul MCT terhadap jumlah sel natural CD4 Treg dan TH17 pada mencit C57Bl6. Yang kedua, mendukung pengembangan produk simbiotik fungsional lokal yang berpotensi meningkatkan kesehatan imun masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan secara penelitian eksperimental yang terdiri dari kelompok kontrol dan kelompok pelakuan. Yang pertama ada variabel bebas, di mana kelompok perlakuan mencit yaitu diberi stimno, sinbio, kefir air buah naga berbasis gula merah dan gula putih. Yang kedua ada variabel terkendali, yaitu galur mencit C5Bl6, jenis kelamin, usia, berat badan, dan lingkungan mencit. Dan variabel terikat, persentase jumlah populasi sel natural CD4 Treg dan persentase jumlah populasi sel TH17. Selanjutnya, berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, kelompok pelakuan ada gula merah, yang dimana gula merah itu adalah kombinasi water kefir, fermentasi gula merah, buah naga inulin MCT, dan gula putih kombinasi water kefir, gula. Oke, selanjutnya kelompok perlakuan. Yang pertama gula merah, kombinasi water kefir, fermentasi gula merah, buah naga inulin MCT. Yang kedua gula putih, kombinasi water kefir, fermentasi gula putih, buah naga inulin MCT. Yang kedua ada kontrol positif, yaitu stimino 0,078 ml per ekor dan sinbio 2,236 mg per ekor. Itu terus kemudian kontrol negatif yaitu air yang diberi 3-5 mili per ekor per hari. Untuk hewan cobanya, hewan coba mencit jantan galur C5Bl6, usianya 6 hingga 12 minggu, bobotnya 20-25 gram. Berikut merupakan perhitungan hewan coba, yang dimana jumlah hewan coba dihitung menggunakan perangkat lunak G-Power version 3.1.9.7 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan kekuatan uji sebesar 0,8. Hasilnya itu 5 ekor mencit per kelompok, sehingga totalnya 25 ekor mencit. Kemudian ditambahkan cadangan sebesar 10-20%, sehingga totalnya 6 ekor mencit per kelompok, sehingga seluruh total adalah 30 ekor mencit. Untuk selanjutnya, rancangan penelitian. Yang pertama, mencit jantan galur C57Bl6 diaklimatisasi selama 14 hari. Kemudian diberikan perlakuan pada tiap kelompok selama 1 bulan. Yang ada perlakuan gula merah, gula putih, sinbio, stimuno, dan air. Kemudian, setelah dilakukan perlakuan, mencit di euthanasia menggunakan ketamin dan selasin.
Kemudian dilakukan pembedahan dan isolasi organ limpa. Organ limpa dimasukkan ke dalam plexus valve yang telah diisi PBS 1 kali hingga terendam. Kemudian limpanya dihancurkan, lalu diresuspensi dengan pipet 1000 mikroliter. Kemudian memasukkan sel dengan pipet sambil melewati sel strainer 70 mikrometer. Kemudian disentrifugasi 2000 rpm selama 10 menit. Kemudian buang supernatan dan menambahkan 3 mili buffer ACK. Kemudian diinkubasi di suhu dingin selama 2 menit. Kemudian disentrifugasi lagi 2000 rpm selama 10 menit. Lalu buang supernatan yang terbentuk dan resuspensi dengan 1 mili PBS 0,5% BSA. Lalu mengencerkan dengan 1/5 tripan blue, didiamkan selama 10 menit. Kemudian sebanyak 10 mikroliter dari campuran yang telah diwarnai dipindahkan ke sisi Neubauer chamber. Kemudian menghitung konsentrasi sel. Lalu setelah menghitung konsentrasi sel, mengambil 200 mikroliter suspensi sel dengan konsentrasi 0,5 kali 10 pangkat 7 sel per mili. Kemudian menambahkan 2,5 mikroliter anti-CD3, memasukkan 500 mikroliter buffer A, kemudian inkubasi di ruangan tertutup gelap selama 1 jam. Lalu disentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit. Setelah itu membuang supernatan, lalu memasukkan 250 mikroliter buffer B, menambahkan juga 250 mikroliter permeabilization dan diresuspensi. Lalu diinkubasi selama 3 menit. Setelah 3 menit, memasukkan 500 mikroliter buffer A. Lalu disentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit. Setelah itu dibuang supernatan, lalu menambahkan 2,5 mikroliter IL-17 dan 200 mikroliter buffer A. Lalu diinkubasi di ruangan tertutup selama 1 jam. Kemudian setelah inkubasi, disentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit, lalu buang supernatan dan memasukkan 1 mili buffer C. Lalu dicek menggunakan flow cytometry. Kemudian mengambil 200 mikroliter suspensi sel dengan konsentrasi 0,5 kali 10 pangkat 7 sel per mili. Kemudian menambahkan 2,5 anti-CD4 dan 5 mikroliter anti-CD5, masukkan 500 mikroliter buffer A, terus kemudian diinkubasi di ruangan tertutup gelap selama 1 jam, sentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit. Setelah itu, buang supernatan. Setelah dibuang supernatan, masukkan 250 mikroliter buffer B dan 250 mikroliter permeabilization dan diresuspensi. Kemudian diinkubasi selama 3 menit. Setelah diinkubasi, masukkan 500 mikroliter buffer A. Lalu disentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit. Lalu membuang supernatan dan menambahkan 2,5 mikroliter FOXP3 dan menambahkan 200 mikroliter buffer A. Dan inkubasi di ruangan tertutup gelap selama 1 jam. Kemudian setelah diinkubasi, disentrifugasi 2000 rpm selama 5 menit, buang supernatan, masukkan 1 mili buffer C dan lalu mengeceknya ke flow cytometry. Lalu untuk analisis dan hipotesis analisis statistik menggunakan program Grepet. Diawali dengan uji normalitas Sapir-Whorf untuk menentukan distribusi data populasi natural CD4 T-Rex dan TH17. Jika data distribusi normal dan memenuhi asumsi homogenitas, perbandingan antar kelompok dianalisis dengan metode satu arah terhadap kelompok kontrol. Dan hipotesis nolnya itu yang pertama, tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok pelakuan suplementasi kefir air buah naga inulin MCT dengan kelompok tanpa pelakuan terhadap jumlah populasi sel natural CD4 T-Rex pada mencit C5 7BL6. Yang kedua, tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok tanpa perlakuan. Dan yang ketiga, tidak ada perbedaan terhadap rasio populasi sel natural CD4 T-Rex dan TH17 pada mencit C5 7BL dengan perlakuan suplementasi kefir air buah naga inulin MCT. Selanjutnya, hipotesis alternatif, ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok tanpa perlakuan terhadap jumlah populasi sel natural CD4 T-Rex. Dan yang kedua, ada perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok tanpa perlakuan pada jumlah populasi sel TH17 pada mencit C5 7BL6. Dan yang ketiga, ada perbedaan terhadap rasio populasi sel natural CD4 T-Rex dan TH17 pada mencit C5 7BL6 dengan perlakuan suplementasi kefir air buah naga inulin MCT. Kemudian ini anggaran penelitiannya, dan penelitian ini tersenggah melalui pendanaan mandiri mahasiswa serta dukungan dari pengadaan bahan dan alat yang bersumber dari hibah Kementerian Pendidikan
tinggi. Kemudian berikut jadwal penelitiannya, berikut dapur yang digunakan. Oke, sekian dan terima kasih.